tertarik juga dengan pertanyaan soal anggaran digunakan yang ditanya oleh kuasa hukum Pak Johnny Gerard Plate. Saya ingin mengkonfirmasi dan memastikan lagi kepada saudara, dalam kontrak tadi saudara bilang itu kontrak swakelola tipe 2 antara Bakti dan UI, itu kontrak kerja menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN atau menggunakan anggaran dari BLU Bakti? Dari BLU Bakti, Pak. Dari BLU Bakti. Jadi kontrak yang dibuat itu menggunakan anggaran BLU Bakti ya? Iya. Tidak bersumber dari APBN? Tidak. Kencang, tidak bersumber dari APBN? Tidak, Pak. Tidak. Sebab apa? Ini saya tanya karena ini berkaitan dengan pernyataan Ketua Majelis waktu itu. 2 poin di antara 5 poin dakwaan penuntut umum, baik dalam dakwaan primer atau di dalam dakwaan subsidiar, dua-dua merincikan terdakwa Yohan bersama-sama dengan Anang Ahmad Latif, kemudian dengan Johnny Gerard Plate, juga terdakwa lain dalam berkas yang terpisah itu menggunakan anggaran negara untuk membuat kajian teknis. Jadi perlu saya pastikan itu. Tidak penting-penting amat itu. Terima kasih Majelis. BLU itu juga uang negara. Siap Majelis. APBN uang negara. Apa? Baik Majelis. Tidak ada penting-pentingnya. Penting menurut kami Majelis. Kalau bagi Majelis tidak penting, bagi kami penting untuk kami ajukan. Pentingnya? Apa pentingnya? Kenapa Majelis? Apa pentingnya? Apakah BLU itu uang swasta? Sabar Majelis. Kami BLU itu uang swasta atau uang negara? Itu yang harus ditanyakan ke PPK Majelis. Saudara saya tanya. Bukan, kami bertanyakan kepada PPK Majelis karena ini penting untuk kami. Bagi saudara penting. Bagi saudara penting Majelis. itu. Ya yang penting kita sekarang ini itu BLU itu uang negara bukan? Yang disampaikan oleh tadi yang kami tanya bahwa itu APBN atau BLU. Itu. APBN itu Sabar dulu Majelis. Saya selesaikan dulu. Bahwa yang disampaikan tadi itu menggunakan anggaran, kan teknis kajian itu disampaikan kajian menggunakan anggaran. Nah anggaran yang saya mau tanya itu, apakah itu anggaran yang bersumber dari APBN atau anggaran dari BLU Bakti? Itu BLU. Menggunakan anggaran BLU, ya. Itulah yang mau saya konfirmasi Majelis. Ya kan sama-sama uang negara kan? Nanti dibuat kesimpulan Majelis. Jangan terputus seperti itu Pak. Siap. Itu salah satu unsur dalam pasal tindak pidana korupsi. Apakah itu uang negara? Bukan. Kalau bukan uang negara nggak masalah Pak. Bagi saudara penting, bagi kami Majelis tak ada pentingnya. Itu sama-sama uang negara kok. Terima kasih Majelis. Ya makanya jangan saudara beradu pendapat dengan saya. Bukan beradu pendapat Majelis, mohon izin. Karena buat kami penting kami ketahui juga Majelis. Ya itu kan sudah ditanya tadi berkali-kali. Sebelumnya juga ditanya, itu BLU bukan? Baik Majelis. APBN. Baik. Dia jawab BLU. BLU itu uang negara juga, nggak ada lembaga itu yang dibiayai oleh uang swasta, nggak ada itu. Baik Majelis. Itu uang negara itu. Ya, jangan beradu pendapat. Saudara saya ngerti lah kedudukan apa itu namanya klien saudara itu dia adalah konsultan, anggota konsultan dari Gudeg UI. Yang bikin kontrak itu si Amar itu, yang menerima, yang membuat segala macam itu Amar itu. Dia itu cuma dapat 400 juta kan begitu Pak. Siap Majelis. Udah balik itu saya itu, saudara sampai di situ, saudara balik sana saya. Siap Majelis. Jangan saya pula yang saudara tes. Saudara baru di balik situ, saya udah di sana, di ujung langit sana saya. Terima kasih Majelis. Apa saudara ngomong-ngomong saya? Siap Majelis. Oke, masih ada pertanyaan? Masih banyak Majelis pertanyaan saya. Silakan, kalau masih banyak masalah kan sedikit aja. Siap, itu Majelis. dalam penyusunan rancangan anggaran kerja, betul kan? Keterlibatan Gudeg UI itu si Suryanto itu di mana keterlibatannya? Dalam prakualifikasi ikut enggak dia? Tidak yang boleh. Tidak kan? Tidak. Nah, sebelum prakualifikasi aja itu. Ini ditanya adendum itu apa? Saudara tanya adendum tidak ada urusannya dengan si Yohanes Suryanto itu. Tidak ada urusannya. Adendum itu sudah pelaksanaan pekerjaan Pak. Sedangkan dia itu dalam penyusunan rencana acuan kerja. Itulah tugasnya dia. Begitu. Benar nggak tuh Yohanes Suryanto? Kau jawablah. Betul. Makanya saya bilang saudara di situ saya udah di balik sana Pak. Gitu loh.
Baik, terima kasih Majelis. Kami lanjut. Saya lanjut ke terkait SK 59. Saudara tahu tidak tentang SK 59 yang diterima terdakwa Yohan dari Pak Anang pada waktu itu yang masih menjabat sebagai Dirut Bakti? Iya, saya tahu. Tahu. Bisa saudara jelaskan itu? SK 59 itu isinya apa? Secara ringkas saja. Itu menunjuk Pak Yohan sebagai tenaga ahli best transfer BTS ya. Gimana? Ulang. Itu menunjuk Pak Yohan sebagai tenaga ahli BTS. Tenaga ahli BTS. SK 59 itu, yang tadi sebagai tenaga ahli BTS itu saudara sendiri yang menyerahkan secara langsung kepada terdakwa Yohan atau lewat staf atau seperti apa saudara? Saya tidak tahu, tapi saya tidak pernah menyerahkan secara langsung ya kepada Pak Yohan. Kemudian 2 minggu terdahulu sebagai saksi diperiksa, diantaranya ada saksi Asenar, konsultan hukum dari INJ Law Firm, ada Adrian dari Kadif Hukum Bakti, sekaligus merangkap wakil ketua Pokja. Setahu saudara, apakah Asenar dan Adrian ikut membuat dan menyusun SK 59 itu? Saya lupa ya, tapi saya tidak ingat Pak. Tidak Tapi ingat. kalau itu kan diparaf oleh Pak Bambang Nugroho dan Bu Fadilah Matar ya. Jadi produknya itu produk hukum, pasti yang membuat dari divisi hukum Pak. Oh, dari divisi hukum. Iya. Kemudian kapan SK 59 ditandatangani kemudian diserahkan kepada terdakwa Yohan yang saudara tahu? Penyerahannya saya tidak tahu, kalau tanggal SK-nya sebentar. Itu di bulan Agustus ya kalau nggak salah. Penyerahan SK di tanggal 24 Agustus, betul? Iya, Agustus. Kemudian nanti tanya aja. Saudara tuh minggu lalu di dalam persidangan ini juga menyampaikan bahwa saksi seni memberikan RAB lewat email kepada terdakwa Yohan. Itu di tanggal 21 September yang di dalamnya ada solusi 4.200 site dan referensi RFI. Apakah itu yang saudara maksudkan sama dengan data RFI yang saudara berikan kepada terdakwa Yohan? Iya, Sama. sama. Seingat saudara apa itu isinya di dalam? Itu RAB untuk tahun anggaran 2021. RAB 2021. Di bawah saudara tuh kemarin sebelum-sebelumnya ada diperiksa itu. Ada PP, ada Pokja, kemudian ada dibantu-bantu dengan ahli-ahli lain yang dari PMO, kemudian dari PMU. Ada yang dari luar seperti Asenar. Khusus terhadap ahli-ahli atau tenaga ahli ini, apakah tenaga ahli yang tadi saudara yang saya sebutkan tadi itu menerima SK yang juga sama ditandatangani atau mereka hanya sebatas menerima kontrak? Hanya kontrak. Hanya kontrak. Ya. Saya masih di SK 59 itu. Karena di dalam itu yang didakwaan juga SK 59 itu. SK 59 itu tenaga ahli ke Pak Yohan itu langsung ditandatangani oleh Dirut Bakti. Saat itu dijabat oleh Pak Anang Ahmad Latif. Ya, betul. Setahu saudara itu kalau sampai ditandatangani Pak Anang SK itu kepada Pak Yohan itu, pernah nggak saudara dengar yang disebut dengan peruntukan SK itu ada terkait NDA? NDA, ya. Apa tuh NDA yang saudara tahu? Non-disclosure agreement itu bahwa dokumen-dokumen yang kami serahkan kepada Pak Yohan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak manapun. Berarti SK itu tidak ada kaitannya harusnya dengan terkait kajian itu ya, yang secara teknisnya. Hanya untuk NDA itu. Ya, itu segala macam dokumen yang kami serahkan ke Pak Yohan itu tidak boleh disebarluaskan. Itu ketentuan untuk di SK 59 itu ya? Iya, karena di NDA-nya menyebutkan SK 59. Oke.
Kemudian di awal pemeriksaan tadi, saudara juga sampaikan bahwa saudara sudah menerima, ya kan, sudah menerima hasil kajian teknis dari HUDEF UI. Iya. Kalau saudara baca kajian teknis itu, seingat saudara, isi kajian teknis yang dibuat oleh terdakwa Yohan dan tenaga ahli dari UI itu isi kajian teknis yang terkait apa? Karena tadi ada 7. Itu ada tadi Pak, jadi ada gambaran umum aspek teknis, ada deskripsi perbandingan alternatif teknologi, ada desain teknis last mile-nya, ada spesifikasi teknisnya, ada owner estimate-nya juga Pak. Oke. Kemudian sebagai PPK, saudara tentu banyak bertemu, kemarin saudara sempat sampaikan saudara bertemu dengan mitra-mitra yang memenangi tender dari paket 1 sampai dengan paket 5, seperti yang minggu lalu saudara sampaikan. Pertanyaan saya, selama pertemuan itu, apakah ada membahas kajian teknis dari draft HPS yang dibuat oleh terdakwa Yohan, tenaga ahli dari atau tenaga ahli lain dari HUDEF UI, untuk mengakomodir salah satu operator atau salah satu pemenang tender dari antara paket-paket itu? Saya mau klarifikasi, sebelum tender saya tidak pernah bertemu dengan penyedia yang berkontrak dengan saya, Pak. Oke, kalau begitu, yang saudara baca di dalam HPS itu, apakah HPS yang dibuat itu berindikasi memenangkan salah satunya dari antara itu, atau secara general, global? Saya tidak pernah memerintahkan Pak Yohan untuk mengakomodir apapun itu, Pak, untuk penggunaan penghitungan HPS. Artinya hasil kajian itu dibuat secara sesuai dengan output yang diminta ya oleh PPK ya. Iya. Iya. Minggu lalu itu saudara sebutkan bahwa terdakwa Yohan tidak melakukan survei langsung ketika ditanya oleh rekan jaksa, tetapi melihat harga pasar yang ada saat itu. Saudara tahu siapa yang melakukan survei pasar? Tidak tahu, saya mensurvei harga pasar Pak, cuman itu yang saya pahami bahwa waktu itu Pak Yohan pernah menjelaskan dia juga ada dari harga tim PMU BTS ya, salah satunya Pak waktu itu. Maksudnya PMU itu yang melakukan survei pasar itu ya? Untuk melakukan survei harga pasarnya saya tidak tahu Pak, cuman mungkin PMU BTS pada saat itu kan memang terlibat juga dalam pembangunan yang 1.600 lokasi Pak. Oh, terlibat juga. Oke. Kemudian HPS owner estimate itu dari HUDEF UI menghabiskan anggaran sekitar 2,6 miliar untuk satu tower. Artinya kalau dia 4.200 tower itu menghabiskan anggaran seperti yang tadi itu 10,8 triliun. Betul seperti itu ya? Ya kurang lebih seperti itu, cuman rincian perhitungannya mungkin saya harus lihat lagi Pak, tapi kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dia anggaran tuh 4.200 tower senilai 10,8 triliun, apakah HPS owner estimate yang dibuat oleh terdakwa Yohan itu sesuai dengan permintaan dari HUDEF, dari bakti kepada HUDEF itu sama dengan anggaran itu, di bawah atau di atas? Kalau untuk HPS-nya Pak, cuman pada saat itu memang dihitungnya tuh rata-rata ya 2, dengan teknologi fiber optik itu 2,6 atau 2,7 ya, sekitar segitu saya lupa. Cuman kalau digabungkan itu nilai HPS-nya itu setelah ditenderkan itu yang dilakukan proposal penawaran dari para penyedia itu masih di bawah harga HPS Pak. Di bawah harga HPS. Apakah kemudian karena dia di bawah harga HPS, hasil kajian itu menjadi dasar saudara menerima itu, mengajukan itu menjadi HPS tetap itu? Iya, karena waktu itu kan panitia lelang menyatakan pemenangnya adalah konsorsium tersebut Pak. Jadi saya berpedoman bahwa sudah dilakukan lelang dan nilai yang dilakukan itu saya cek juga masih di bawah harga HPS dan kemudian kami menandatangani kontrak payung dan kontrak pembelian. Iya, sebab kan saudara sebagai PPK kan punya kewenangan.
Seharusnya kan punya challenge untuk itu memakai apa tidak. Benar seperti itu kan? Iya, saya menerima hasil pengadaannya, Pak. Oke, berarti output daripada kajian teknis yang menentukan digunakan atau tidak itu ada di PPK ya? Iya, betul, Pak. Ya.